Audiobook dari Audiotun, Wasiat Iblis karya Farus Pradipta, pengisi suara Barata FM Trenggalek. Episode ketiga, Perjanjian Wasiat Iblis bagian yang kedua. Gunung Patuha adalah sebuah gunung yang dianggap sangat angker oleh banyak rakyat di bumi Pasundan kala itu. Belum ada seorang pun yang berani menjamah apalagi menempati gunung yang masih perawan tersebut sebagai tempat tinggalnya. Jangankan ada yang berani menghuni atau bercocok tanam, mengambil kayu saja atau memungut sebantak rumput pun tidak ada yang berani. Puncak gunung itu berupa danau kawah yang putih yang selalu mengepulkan asap putih. Tidak ada seekor burung atau serangga pun yang berani melintas di sana. Mereka pasti mati bila melintas di atas kawah tersebut. Gunung itu dikenal angker dan banyak dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang jahat dan tidak bersahabat dengan manusia. Namun ada suatu desas-desus bahwa di atas puncak Gunung Patuha yang berupa danau kawah putih itu dihuni oleh dua orang pertapa sakti penganut ilmu hitam yang sangat ditakuti oleh masyarakat Pasundan. Tidak jelas identitas mereka sebenarnya, namun bagi yang pernah mendengar nama besar mereka yang sangat angker, mengenal dua pertapa sesat itu dengan nama Topeng Setan, dan satu lagi seorang nenek iblis teluh yang bernama Nyai Lakbo. Pada satu malam di sekitar Gunung Patuha terjadi satu pemandangan yang mengerikan bagi siapa saja yang menyaksikan. Bagaimana tidak, di malam buta ketika tidak ada rembulan dan langit tidak pula berbintang, di bawah kepekatan yang menghitam gelap disertai dengan hembusan angin mencucuk dingin, ditambah dengan turunnya hujan rintik-rintik, seekor kuda hitam dengan ditunggangi seorang pria muda berlari kencang menuju puncak Gunung Patuha. Sambil lari, binatang itu tiada hentinya mengeluarkan suara meringkik keras dari sela mulutnya yang berbusa. Menjelang dini hari, kuda hitam itu mencapai puncak gunung yang sangat curam, dan perjalanan tak mungkin diteruskan dengan menunggang binatang itu. Menyadari hal tersebut, pria penunggang kuda yang tidak lain adalah Prabu Kertapati turun dari kudanya. Setelah melepas pergi hewan tunggangannya itu, dia lalu bersidekap bersemedi sambil berdiri merapal ajiannya dan memusatkan pikirannya. Sebelum menggerakkan tubuhnya lagi, dia berkata dengan suara pelan namun halus, "Kepada seluruh penghuni Gunung Patuha yang keramat, hamba Kertapati Prabu Megamendung mohon untuk diizinkan lewat. Hamba ingin bertemu dengan penghuni puncak gunung ini. Hamba rela menyerahkan apapun yang hamba miliki sebagai balasannya. Punten." Seolah mengerti dengan ucapan Prabu Kertapati, alam di sekitar sana menunjukkan suatu keanehan. Angin kencang yang dingin mencucuk tulang tiba-tiba bertiup dahsyat. Ranting-ranting pohon yang besar banyak yang berderak patah. Pohon-pohon besar seakan hendak mencabut dari akarnya. Lalu terjadi sebuah keanehan, udara dan langit di hadapan Prabu Kertapati bergetar hebat. Lalu terbukalah sebuah tabir gaib di udara kosong. Dengan jantung berdebar, Prabu Kertapati masuk ke dalam tabir tersebut. Anehnya, dalam tabir itu seolah hanya nampak hutan biasa, sama seperti hutan yang tadi sebelum masuk ke dalam tabir itu. Tapi Prabu Kertapati dapat merasakan aura yang berbeda. Belasan pasang mata seolah sedang memperhatikan dengan puas. Dengan menenangkan diri lalu mengucap punten, Prabu Kertapati mengerahkan seluruh tenaga dalamnya pada kedua kakinya, lalu melesat menuju ke atas puncak gunung. Beberapa saat kemudian sampailah Prabu Kertapati ke atas puncak Gunung Patuha. Nampaklah seorang nenek tua renta mengenakan tongkat, berpakaian hitam-hitam, rambutnya putih disanggul ke atas, bermata merah melotot dan mulutnya merah mengunyah sirih. Tampangnya sangat menakutkan. Prabu Kertapati dapat merasakan getaran aneh yang sangat kuat dari si nenek sehingga membuatnya gemetar. "Siapa yang mengantar nyawa berani datang ke tempatku tanpa diundang?" tanyanya itu dengan suara bergetar. Sang Prabu Kertapati terkejut bukan main, jantungnya berdetak kencang. Tanah yang dipijaknya seolah bergetar oleh ucapan si nenek. Tanda tenaga dalam si nenek sungguh luar biasa. Prabu Kertapati lalu berusaha menenangkan diri. "Saya Prabu Kertapati, raja dari negeri Megamendung, ingin bertemu dengan pertapa sakti
yang bernama Topeng Setan dan Nyi Lambo. Kabarnya beliau adalah penghuni gua ini. Si nenek itu menyeringai menakutkan. Kau bisa menembus tabir. Berarti kau cukup lumayan hingga diizinkan lewat oleh para penghuni gaib Gunung Patuha di hutan. Sekarang katakan apa keperluanmu? Saya datang untuk mohon diambil menjadi murid, jawab Kertapati sambil membungkuk memberi hormat. Si nenek itu tertawa meringkik menegangkan buru rumah. Aku Nyi Lambo tidak pernah berniat untuk mengangkat seorang murid laki-laki. Aku hanya mengangkat murid perempuan untuk kuajari ilmu teluh ngareh jiwa. Sekarang minggat sana kau. Prabu Kertapati terkejut dengan ucapan si nenek. Tapi tiba-tiba terdengar suara tawa yang lebih dahsyat daripada tawa si nenek. Habis tawa yang seolah mengguncangkan seluruh Gunung Patuha, terdengar suara serak dan parau yang besar dari dalam gua yang berada di tepi kawah putih. Adikku Nyi Lambo, ini adalah tamuku. Aku sudah menantikan beberapa purnama terakhir ini. Persilakan dia masuk. Si nenek mendelik membuat Prabu Kertapati berdiri ketakutan. Ayo masuk, ucapnya dengan kasar. Lalu Prabu Kertapati pun mengikuti si nenek dari belakang masuk ke dalam gua tersebut. Di dalam gua yang remang yang hanya mendapat cahaya dari sebuah obor, duduklah seorang tubuh tinggi besar berjubah hitam. Kuku di tangannya panjang-panjang dan berwarna hitam. Rambutnya gondrong acak-acakan sebahu. Kemudian baru nampaklah wajah dari balik kegelapan. Ternyata wajah itu ditutupi oleh sebuah topeng yang sangat mengerikan. Topeng itu berwarna hitam kecuali di bagian mata yang bolong berwarna merah darah. Di bagian atas alis kiri dan kanan ada tanduk yang mencuap keluar. Tepat di bagian bibirnya terdapat 2 buah taring yang sejajar dengan masing-masing tanduk di atasnya. Di bagian keningnya mengkerut 3 buah garis, bagaikan orang yang sedang mengeritkan keningnya. Topeng itu tampak menyeringai. Sementara di bagian matanya yang bolong nampak 2 buah mata yang melatot merah dari dalam wajah si pemiliknya. Prabu Kertapati sangat ketakutan melihat sosok itu. Hampir saja ia jatuh lemas karena ketakutan, namun karena ia sudah nekat, sebab keadaan yang sangat kepepet, ia memberanikan diri menatap sosok mengerikan yang duduk di hadapannya. Kembali suara serak yang menggetarkan gua itu bersuara. Aku sudah tahu maksud dari kedatanganmu. Aku sudah mendapat bisikan gaib dari beberapa purnama silam. Tapi sebelum aku memberikan apa yang kau mau, apakah kau membawakan sesuatu untukku? Prabu Kertapati membuka bungkusan yang tadi ia lilitkan di punggungnya. Bungkusan kain itu berlumuran darah. Di dalam kain itu terdapat sebuah jantung bayi laki-laki yang dibungkus lagi oleh daun pisang. Aku mohon ampun apabila apa yang aku persembahkan pada Eyang ini kurang berkenan di hati Eyang, ucapnya pelan sambil menatap ke bawah. Topeng Setan tertawa melihat jantung bayi itu. Kau tepat membawakan aku jantung bayi laki-laki yang berusia 7 hari. Prabu Kertapati menarik napas lega. Dia tahu syarat untuk menemui Topeng Setan adalah jantung bayi yang masih berusia 7 hari. Aku sudah tahu maksudmu, tapi katakan lagi, apa maksud kedatanganmu kemari? Ampun Eyang, aku ingin meminta bantuan Eyang Topeng Setan dan Eyang Nyai Lambo agar aku dapat menguasai seluruh tanah Pasundan ini di bawah kekuasaan Megamendung. Namun sebelumnya, aku mohon bantuan Eyang untuk membebaskan Megamendung dari cengkeraman pasukan Pajajaran. Topeng Setan manggut-manggut. Baik, aku akan memberikan bantuan kekuatan untuk dapat merebut kembali Megamendung dan membantumu untuk menguasai seluruh tanah Pasundan ini. Tapi ada syarat yang harus kau penuhi dalam satu bentuk perjanjian. Apa itu Eyang? Kau harus tahu bahwa perjanjian ini bernama Perjanjian Wasiat Iblis. Ini akan terus berlaku sampai anak keturunanmu. Jadi anak keturunanmu juga akan memikul beban dari perjanjian. Syaratnya kau harus mengorbankan bayi laki-laki putra sulungmu. Kau harus memberikan jantung bayi putra sulungmu itu padaku. Dan ini berlaku bagi seluruh keturunanmu. Seluruh keturunanmu harus mempersembahkan jantung bayi laki-laki sulung. Kalau tidak, seluruh keluarga dan keturunanmu akan tertimpa bencana malapetaka.
Sebagai tanda jadi, aku juga minta kau harus membunuh selirmu yang juga sedang hamil." Prabu Kertapati terkesiap mendengar persyaratan tersebut. Ia langsung teringat pada istrinya yang sedang hamil tua. Topeng Setan menyeringai, "Kau bersedia atau tidak? Kalau kau bersedia, niscaya seluruh Pasundan akan tunduk di bawah kakimu. Tapi kalau kau menolaknya, nyawamu hanya sampai di sini saja." Mengingat kondisinya yang sudah makin kepepet, maka terpaksa Prabu Kertapati menurutinya. "Baiklah, Eyang, hamba setuju." "Bagus. Sekarang seluruh bala makhluk halus dari Gunung Patuha ini menjadi bala tentaramu. Dengan kekuatan kami kau akan dapat merebut kembali negerimu dengan mudah." Prabu Kertapati pun bersujud pada Topeng Setan. "Terima kasih, Eyang." Malam itu juga Prabu Kertapati menuruni Gunung Patuha. Dengan kurir rahasianya dia menghubungi Patih Ki Balangnipa untuk bersiap-siap mengumpulkan kekuatan. Prabu Kertapati juga mengajak beberapa perguruan golongan hitam untuk bergabung dengannya. Pada waktu yang ditentukan, mereka pun menyerang pasukan Pajajaran yang berada di Raja Mandala dan seluruh Megamendung. Berkat bantuan dari para tokoh golongan hitam dan pasukan gaib serta ilmu hitam Topeng Setan dan Nyai Lambok, Prabu Kertapati berhasil memukul mundur pasukan Pajajaran dengan mudah. Tumenggung Aryakerta, pemimpin pasukan Pajajaran, mati dengan mengenaskan. Sementara seluruh sisa pasukan Pajajaran yang mundur mati setelah sebelumnya menderita sebuah penyakit aneh berkat teluh Nyai Labo yang dahsyat. Demikianlah Megamendung dikuasai kembali oleh Prabu Kertapati. Namun Prabu Kertapati berubah peringainya menjadi seorang raja yang bertangan besi dan bersenang perang. Kendati beberapa kerajaan di pedalaman Pasundan dapat ia taklukkan dengan mudah, kehidupan rakyat Megamendung malah berubah drastis. Rakyat menjadi banyak yang menderita akibat raja yang gemar mengorbankan perang. Pada satu malam purnama ketiga, suasana hening senyap, langit tiada berbintang dan bulan purnama pun nampak tertutup awan tipis. Tidak seperti biasanya, bulan purnama itu berwarna merah keemasan, tidak berwarna putih, sehingga bulan purnama itu bercahaya merah keemasan ditutup oleh sekumpulan awan putih tipis. Nampak sangat menakutkan bagi orang yang melihatnya. Tidak ada suara binatang-binatang malam pada malam itu. Yang terdengar hanya suara koakan burung-burung gagak dan serigala-serigala di hutan. Udara malam yang seharusnya dingin sejuk, kala itu berubah mendadak menjadi panas dan sangat lembab. Anehnya udara lebih panas daripada siang hari. Sejak senja tadi orang-orang sudah tidak ada yang berani keluar. Bahkan para pemuda yang biasanya suka meronda malam tidak ada yang berani untuk meronda. Para penduduk negeri Megamendung tidak ada yang berani keluar ataupun hanya sekedar melongok dari jendela rumahnya. Fenomena alam yang serba aneh dan mengerikan inilah yang menurut orang tua di masa lalu dinamakan peristiwa bulan Kabangan. Begitu pula halnya dengan keadaan di Keraton Megamendung, sebuah negeri yang telah menerima masuknya Islam, namun sistem ketananegaraannya masih bercorak Hindu-Buddha. Walaupun kebanyakan penduduknya memeluk agama leluhur yang juga sudah mulai ditinggalkan berganti memeluk Islam, meskipun keadaan di sana nampak sangat sepi, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Keadaan di sana nampak terang benderang dari lampu-lampu yang dipasang di setiap sudut dan jalan keraton. Para prajurit tetap berada di posnya masing-masing untuk menjaga keamanan keraton. Malam yang aneh dan menakutkan. Jarang-jarang terjadi peristiwa bulan Kabangan beberapa tahun ini. Bahkan selama 20 tahun hidupku aku belum pernah melihatnya, ucap salah seorang prajurit dari dua penjaga gapura pintu gerbang keraton pada temannya. Kau benar, bulu kuduku juga berdiri melihat peristiwa ini. Apalagi ku dengar suara kaukan burung gagak dan lolongan anjing hutan. Bukan anjing hutan, tapi lolongan serigala yang tiada hentinya. Menurut orang tua dulu, bulan Kabangan adalah suatu pertanda tidak baik. Ada peristiwa buruk atau satu malapetaka. Kalau kau berkata begitu, aku jadi khawatir dengan keadaan kita dan nasib seluruh negeri ini. Esok lusa kita akan menggempur kerajaan Sancang di selatan sana. Bagaimana kalau kita kalah dan Sancang balas menyerbu negeri kita? Belum lagi kalau Pajajaran menyerbu kita karena jelas-jelas raja kita berontak pada kekuasaan Prabu Surawisesa.
Atau yang lebih buruk lagi, kalau gabungan pasukan Banten dan Cirebon juga yang menyerang. Bisa jadi, tapi sebaiknya kita tidak terlalu mengkhawatirkan semua itu. Raja kita adalah raja yang sakti mandraguna, apalagi kita dibantu oleh tokoh-tokoh silat sakti dari daerah selatan. Tapi aku tetap merasa tidak tenang, Kang, balas kawannya yang masih nampak gelisah dan ketakutan karena peristiwa Bulan Kabangan ini. Kalau begitu kau harus yakin pada takdir Gusti Allah. Kalau takdir Gusti Allah menghendaki kita menang, kita pasti akan menang, ujar kawannya membesarkan hati kawan jaganya. Justru itulah yang aku takutkan, Kang. Sudah 1 tahun ini semenjak Gusti Prabu sedang bertapa, dia tidak mengizinkan adzan berkumandang di kota raja ini. Itu artinya kita juga dilarang untuk beribadah sholat, padahal itu adalah kewajiban kita selaku umat muslim. Bukankah Sang Prabu sudah menerima dan mengizinkan Islam menyebar di Megamendung ini? Kenapa dia melarang kita beribadah? Apalagi tokoh-tokoh silat yang membantu kita dari golongan hitam semuanya sesat. Aku khawatir peristiwa Bulan Kabangan ini adalah satu pertanda yang akan melanda kita semua. Hati-hati kalau bicara, desis kawannya sambil menempelkan jari telunjuknya pada mulutnya. Kita ini hanya orang kecil yang harus tunduk pada raja kita. Kita ini hanya prajurit yang harus mengikuti semua perintah raja kita. Sudah, waktu jaga kita sudah habis. Sebaiknya kita beristirahat untuk perjalanan esok ke Sanjang. Jangan bicarakan hal ini, agar tidak menjadi sugesti bagi kita. Kawannya hanya mengangguk-anggukkan kepala saja, walaupun kegelisahan masih nampak di wajahnya. Baiklah, Kang, ayo kita beristirahat. Itu para prajurit pengganti sudah datang. Mereka pun lalu berlalu setelah 2 orang prajurit pengganti datang menggantikan tugas mereka. Asap dupa membumbung tinggi menghamparkan aroma dupa bercampur kemenyan. Di hadapan batuan besar itu duduk seorang pria berkumis melintang berpakaian ringkas hitam. Rambutnya yang panjang digelung ke atas kepalanya. Mata pria itu terpejam, dia duduk dengan sikap semeti. Pria itu tidak lain adalah Kartapati, sang Prabu dari kerajaan Megamendung, yang saat ini sudah mulai berani secara terang-terangan memberontak pada kerajaan Pajajaran. Setelah sebelumnya dia hanya berani menunjukkan sikap pembangkangan pada Prabu Surawisesa dengan hanya telah menyerahkan upeti bulu bekti dan mengurangi jumlah upetinya pada kota raja dengan berbagai alasan. Sudah 3 hari 3 malam dia bersemedi di ruangan pusaka kerajaan. Dia bersemedi di tengah-tengah ruangan pusaka kerajaan dengan dikelilingi berbagai benda dan senjata pusaka milik kerajaan Megamendung. Tidak ada seorang pun yang berani mengganggu semedi sang Prabu. Dalam kusutnya semedi sang Prabu, tiba-tiba angin deras bersiuran di ruangan pusaka kerajaan dengan suara yang menggidikan. Lalu terdengar suara ringkihan dan tawa yang menyeramkan, tidak tahu dari mana asalnya. Semua benda-benda pusaka di ruangan itu bergoyang-goyang. Di antara keanehan-keanehan tersebut, tiba-tiba sebilah keris yang berada di hadapan sang Prabu melayang ke udara, lalu berputar-putar sebanyak 7 kali di atas kepala sang Prabu. Perlahan sang Prabu membuka kedua matanya. Diambilnya serangkum bunga 7 rupa dari sebelahnya, lalu dimasukkan ke dalam bara padupan, sehingga kini aroma padupan itu bercampur dengan aroma bunga 7 rupa. Saat itu juga keris yang tadi melayang-layang dan berputar-putar di atas kepalanya turun ke atas pangkuannya. Sang Prabu mengambil keris itu dan disentuhkan ke keningnya. Lalu dia membuka keris itu dari sarung atau warangkanya. Keris itu berhulu gading, terbuat dari baja berumur 1000 tahun dari dasar kawah Gunung Krakatau. Berluk 9, di tengahnya tergambar ukiran naga dan ujung runcing keris itu tepat merupakan ujung lidah naga yang menjulur lidahnya di ukiran keris tersebut. Keris itu mengeluarkan hawa yang sangat panas dan sinar terang berwarna biru menyedihkan. Seluruh ruangan yang tadinya redup yang hanya diterangi oleh 4 buah lampu kecil di setiap sudut ruangan kini menjadi terang, berwarna biru akibat cahaya yang keluar dari keris yang menandakan bahwa keris itu bukan suatu senjata mustika biasa. Sang Prabu lalu mencium bagian tengah keris itu. Wahai keris Kiai Segrogeni, mustika yang telah turun-temurun melindungi terah penguasa kerajaan Megamendung, tolonglah berikan kekuatan padaku untuk mengalahkan semua musuh-musuhku. Lindungilah kami para penduduk Megamendung.
Sekejap keluar api berwarna biru dari dalam tubuh keris itu bagaikan membakar tubuh keris itu. Sesaat kemudian, api berwarna biru itu padam. Setelah mengucapkan itu, dia menyimpan kembali keris pusaka tersebut pada sarungnya dan disentuhkan lagi pada keningnya. Lalu membungkuk, seolah dia bersujud pada keris pusaka tersebut. Baru saja dia selesai, tiba-tiba terdengar suara serak dan parau yang besar dari sebuah sudut ruangan yang gelap. "Bagus Prabu, sekarang Eyang di alam arwah sudah merestui dirimu untuk menjadi penerusnya. Dia berjanji akan melindungi seluruh daerah kekuasaan Megamendung." Sang Prabu membalikkan tubuhnya dan memandang ke arah suara itu. Sesosok tinggi besar berjubah hitam serta mengenakan topeng berwajah setan yang amat menyeramkan tiba-tiba muncul di sebuah sudut ruangan tersebut yang sangat gelap. Sang Prabu mengusap-usap kumisnya yang melintang dan dagunya. Dia lalu membuka mulutnya. "Tentu saja ini yang aku harapkan, Yang Topeng Setan," ucapnya pada orang bertopeng mengerikan itu. "Tapi kau harus ingat Prabu, kau harus membunuh salah seorang selirmu yang sedang hamil saja. Kau juga harus membunuh putra sulungmu dari permaisuri tuamu yang akan segera lahir dalam malam ini sebagai tumbal. Baru Eyang di alam arwah akan merestui dan membantumu untuk menghancurkan Cirebon dan Banten, sehingga kau dapat menguasai seluruh tanah Pasundan ini." Sang Prabu manggut-manggut, di pelupuk matanya masih tergambar jelas bagaimana dia membunuh selirnya yang sedang hamil 4 bulan dengan pedang pusakanya sendiri yang dia lakukan dengan terpaksa. Di tengah rasa bimbang karena hausnya ia akan kekuasaan, kini si Topeng Setan yang menjadi perantara antar dirinya dan Eyang di alam arwah yang berjanji untuk membantunya meminta tumbal yang kedua, yaitu membunuh anak sulungnya yang akan segera lahir. Begitu bayi itu dilahirkan, dia harus langsung membunuhnya. "Ya, tentu saja aku ingat Topeng Setan." "Bagus, sekarang susunlah rencanamu untuk menyerang negeri Sanjang. Eyang di alam arwah akan membantumu sehingga kamu akan menang dengan mudah. 7 hari di muka setelah kamu menghancurkan Sanjang, kau harus segera membunuh bayi putra sulungmu itu." Tukas si Topeng Setan yang lalu menghilang bagaikan asap di tubuh angin. Sang Prabu pun bangun dari duduknya lalu melangkah keluar dari ruangan pusaka itu.